Sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol lonceng juga untuk terima notifikasi setiap ada video baru dari aku. Gimana? Udah? Sip? Oke, yuk, cus, happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga hari ini kita semua masih dilimpahkan kesehatan oleh Tuhan ya. Aku doain semoga semuanya sehat-sehat aja. Yuk kita terus dukung program pemerintah dengan belajar, beribadah, dan bekerja hanya dari rumah aja. So hari ini aku mau cerita sedikit. Belum deh ketawa. Jadi hari ini itu tanggal 18 April, tepat malam minggu. Yang punya pasangan mungkin lagi di rumah aja kan. Mungkin lagi nonton film, nonton sinetron. Yang udah punya pasangan tapi belum nikah, mungkin lagi ngomongin rencana pernikahan. Yang jomblo gimana? Aduh, kesian. Gimana sih rasanya jomblo? Aku gak pernah jomblo soalnya. Oke. Jadi hari ini tuh tanggal 18 April. Hari ini tepat 8 tahun aku berkomitmen untuk berhubungan serius sama suami aku. Tapi sebenarnya sih bukan mau dibahas itunya gitu ya. Hari ini aku mau share tentang menurut aku gitu, versi aku 5 kriteria suami idaman. Jadi buat kalian yang lagi seleksi calon pasangan hidup, calon imam, buat kalian yang lagi dalam proses PDKT, ta'aruf atau apalah itu sebutannya, semoga video ini bisa membantu kalian ya. Tapi ingat loh, ini versi aku, jadi bisa diikutin bisa enggak. Jadi ini dia 5 versi calon imam yang baik dari aku. Yang pertama, calon imam yang baik itu sholatnya harus bagus. Oke. Menurut aku punya suami yang memegang kuat prinsipnya dalam sholat itu sangatlah penting, karena sholat itu katanya kan tiang agama. Menurut aku sholat itulah yang mencegah kita dari perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan pokoknya hal-hal yang gak disukai sama Tuhan deh gitu. Menurut aku suami yang memiliki keinginan untuk selalu beribadah dan taat dalam beribadahnya itu sangat-sangat penting dan layak untuk dijadikan calon imam gitu. Jujur aku itu dulu sholatnya bolong-bolong, mungkin karena aku sholatnya bolong-bolong sehingga aku bandel. Maafkan aku yang bandel dulu. Jadi serius sebelum kenal sama suami aku tuh sholatnya bolong-bolong. Sholat kalau lagi inget aja, sholat kalau lagi mood aja. Dan terus kenal sama dia tuh sholatnya megang banget. Biar kita lagi misalnya pergi kemana, maksudnya tetap mampir buat sholat. Pokoknya sholat itu gak boleh lepas. Biarpun misalnya bangunnya kesiangan, harus tetap sholat. Karena ya dulu yang dia bilang ke aku, suami aku, sayang, hai. Yang dia bilang itu yang dihisab pertama itu adalah sholat kita kan, dan itu gak bisa digantiin sama amalan apapun. Jadi harus sholat itu wajib gitu. Sholat itu bener-bener tiang agama kamu. Sholat itu bener-bener
sesuatu yang akan menjaga kamu dan membimbing kamu dan menjauhkan kamu dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi makanya kalau kamu nih sekarang lagi berhubungan sama seseorang yang ibadahnya kurang atau menganggap sepele masalah sholat, itu kayaknya harus dipikir-pikir lagi ya. Oke? Nah, yang kedua itu adalah menurut aku karakter calon imam yang baik yang kedua adalah mengajak kepada kebaikan. Selalu mengajak kepada kebaikan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena sekali lagi manusia itu kan gak sempurna ya. Dan maksud aku bukannya aku bukan orang yang baik gitu, tapi alangkah baiknya bahwa kita selalu mau jadi yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, dulu itu aku kan belum pakai hijab, dan aku mau pakai hijab, maksudnya belum kepikiran banget lah dalam pikiran aku sebelum ketemu suami aku ya, mau berhijab itu nantilah kalau udah nikah gitu, kalau udah nikah, udah mapan, udah duniawinya udah tercukupi lah kayak gitu. Terus ketemu sama suami aku, kayak kita pernah suatu hari gitu makan siang, lagi makan aja gitu, terus tiba-tiba dia nyeletuk, aduh aku pengen nangis. Dia nanya, gak ada pengen pakai hijab, dia tanya gitu. Terus aku jawab, nanti deh kalau udah mapan, kalau udah dapet kerja yang bagus, kalau udah punya mobil, udah punya rumah, aku bilang kayak gitu. Terus jawabannya tau gak apa? Dia bilang, terus kalau besok udah meninggal gimana? Aku bengong. Aku awalnya marah sih gitu. Kok kamu doain aku meninggal sih? Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, loh umur kan gak ada yang tahu. Terus kalau besok meninggal gimana? Gitu. Aku diem. Terus aku bilang, ya sih gitu. Gimana dong? Kan belum kerja. Waktu itu aku masih belum lulus S1. Kan belum kerja, belum dapat kerjaan kan, kalau nyari kerjaan kalau pakai hijab agak susah, aku bilang kayak gitu. Lagian belum nikah, siapa tahu nanti kamu tiba-tiba nggak suka sama aku gitu, terus aku nggak pakai hijab, nanti aku susah cari calon suami yang lain, aku bilang gitu sambil bercanda gitu. Terus dia bilang ya gitu, alah banyak alasan gitu doang gitu. Ya, terus aku pikir-pikir, dan itu beneran, maksudnya pertanyaan dia tuh bener-bener bikin aku kepikiran gitu. Apa bener gitu aku jadikan, aku kan takut mati. Aku bener-bener maksudnya kayak, ya Allah aku masih banyak dosa gitu. Terus gimana kalau aku emang beneran terus mati, aku belum sempat berhijab gitu. Terus yang aku baca kan, yang maksudnya memang berhijab itu wajib buat wanita gitu. Terus aku bilang sama dia gitu, ya udah deh, aku mau berhijab deh gitu. Tapi nanti aja, aku belum punya bajunya, aku belum punya baju panjang, aku belum punya kerudung. Nanti aja kalau aku udah punya, aku nabung dulu. Nanti kalau udah bajunya kekumpul, aku udah punya jilbab, nanti aku mulai berhijab. Terus tau nggak? Besoknya dia ngajak aku belanja. Dia nyuruh aku milih baju sama jilbab yang jadi pengen nangis, yang bisa aku pakai gitu. Udah beli aja, nggak usah nunggu besok gitu. Jadi menurut aku pasangan kamu itu harus selalu mengingatkan kamu untuk untuk terus, jadi nangis, untuk baik gitu, untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu ingat bahwa kita itu
manusia itu tugasnya untuk berbuat kebaikan gitu, harus selalu ngerasa pengen jadi lebih baik kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kalian lagi punya pacar atau lagi ta'arufan dan calon kamu itu malah membawa kamu ke keburukan, tolong dipikir-pikir lagi. Oke? Nah, karakteristik calon imam yang baik yang nomor 3 dari aku adalah setia. Nah, buat aku setia itu penting banget. Setia sebenarnya kalau dulu jadi syarat paling nomor 1 buat aku ketika cari calon suami. Kenapa? Karena aku berasal dari keluarga yang tidak utuh. Mama papa aku bercerai. Dan salah satu faktornya penyebabnya adalah karena faktor kesetiaan. Makanya menurut aku punya calon suami yang setia itu penting banget. Setia itu tidak diartikan secara pendek gitu aja ya. Misalnya menikah, aku setia kok, aku cuma sama kamu aja gitu. Tidak hanya dipandang sempit kayak gitu ya, tapi setia itu juga menurut aku satu kesatuan sama usaha-usahanya buat menjaga kesetiaan itu. Gimana caranya dia memperlakukan kamu, gimana dia memuliakan kamu sebagai wanita, gimana dia memperlakukan kamu, gimana dia berbicara sama kamu, menghadapi kamu, menerima segala kekurangan kamu, dan juga tentunya mencintai kelebihan kamu gitu loh. Jadi kalau orang setia itu juga harus ada usahanya, karena ketika kita berusaha terus memupuk cinta yang kita punya, mengasihi pasangan kita, terus pengen selalu berbuat baik dan membahagiakan pasangan kita, maka akan otomatis kita akan menjaga kesetiaan kita. Tapi kalau udah ya berarti aku kan sama kamu gitu, tapi dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, kemudian tidak ada keinginan untuk melakukan kebaikan, membahagiakan kamu, maka nanti lama-kelamaan dia akan, bukan tidak mungkin gitu, kemudian janji setianya itu hilang gitu. Jadi setia itu penting, dan setia itu menurut aku satu paket dari sebuah sikap dia mencintai kamu dan memuliakan kamu sebagai wanita. Nah, yang keempat itu adalah karakter dari calon suami yang baik itu adalah sayang sama keluarga atau family man. Jadi sebelum, kan aku nggak tahu dong dia nanti bakal sayang sama aku atau enggak, kan belum nikah gitu. Kamu bisa ngelihatnya dulu dengan sikap dia sama keluarganya dia. Kalau dia sayang sama keluarganya dia, apalagi nanti sama kamu, pasti lebih sayang lagi. Jadi kalau kayak suami aku itu dia, udahlah, keluarga itu nomor 1 gitu. Jadi kayak misalnya kita lagi gimana gitu atau apa, terus keluarganya gitu butuh, pasti dia akan langsung bantu gitu, langsung menuju ke TKP gitu. Jadi ketika dia sayang sama keluarganya, sama orang tuanya, sama adiknya, dia akan juga melakukan hal itu sama kita gitu. Nanti kalau punya anak ya dia juga akan sayang sama anak kita, terus sama orang tua kita gitu, karena sudah dari dasarnya dia menyayangi dan menghormati orang tuanya dan keluarganya, gimana dia menghargai keluarganya, gitu juga yang akan dia lakukan ke keluarga kita gitu. Jadi usahakan cari calon imam yang sayang sama keluarga, jadi nanti dia juga sayang deh sama keluarga kamu gitu. Next, yang terakhir
Sebenarnya banyak, tapi kalau disebutin semua nanti videonya kelamaan. Nah, yang terakhir itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab bertanggung jawab itu adalah salah satu karakter calon suami yang harus ada di calon pasangan kalian. Bertanggung jawab itu juga luas ya. Bertanggung jawab pada diri kamu, pada dirinya sendiri gitu. Intinya bertanggung jawab pada keluarga kalian nanti gitu. Nah, gimana ya saya bisa mengetahui ya kalau calon pasangan saya orang yang bertanggung jawab atau enggak? Lihat visi misinya ke depan. Gimana sih dia memandang sebuah keluarga itu kayak gimana? Terus apa visi misinya dia ke depan? Dia mau ngelakuin apa? Apa yang mau dia usahakan ke depannya gitu. Jadi, kalau sekarang kamu punya pacar nih, terus misalkan dia kaya, tapi dia nggak mau kerja, dia nggak mau usaha, dia maunya seneng-seneng aja, jalan-jalan aja. Nah, saran aku nggak usah dilanjutin ya, karena kita nggak ada yang tahu suatu hari kekayaan itu kan bisa hilang ya. Allah yang punya, dia Allah kasih, bisa juga Allah ambil kapan aja. Jadi, harta itu bener-bener jangan dijadikan patokan. Dan menurut aku ya, dulu ketika calon suami aku sama aku ya kita benar-benar semuanya memulai dari nol gitu. Aku nggak ngelihat kita yang sekarang, tapi aku bisa lihat kita yang nanti gitu. Jadi gimana sih dia mau bertanggung jawab, gimana dia mau berusaha semaksimal mungkin untuk mencari nafkah, gimana dia mau berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah-masalah, gimana dia berkomitmen untuk memenuhi segala janji-janjinya dia gitu. Dia janji membahagiakan kamu sama orang tua kamu. Gimana usahanya? Ada nggak? Gimana dia mau kerja nggak? Dia mau menafkahi kamu nggak? Nanti kayak gitu dilihat gitu. Kamu bisa tanya calon suami kamu. Nanti kamu maunya gimana? Nanti rumah tangga seperti apa yang kamu mau? Terus nanti yang cari nafkah siapa? Bagaimana kemudian nggak apa-apa itu diomongin gitu supaya nanti kamu tahu gitu dan sudah tahu dan kamu nggak akan kaget gitu untuk kedepannya gitu. Terus bertanggung jawab terhadap diri kamu itu ya mencintai kamu, memperlakukan kamu dengan baik, bertanggung jawab gimana kamu secara lahir dan batin akan selalu bahagia, nggak pernah berkata kasar ketika dia emosi, tidak pernah juga melakukan tindakan kekerasan fisik ketika dia marah. Nah, gimana sih dia ngejaga kamu pokoknya secara lahir ya dan batinnya dan tidak pernah menyakiti kamu. Bertengkar, berdebat itu normal gitu. Yang penting nawaitunya itu niatnya nggak ada buat menyakiti satu sama lain gitu loh. Kan beda pendapat itu jelas pasti ada lah gitu. Aku nggak bilang kalau misalnya rumah tangga aku itu nggak pernah bertengkar atau nggak pernah berdebat atau nggak pernah ngambek-ngambekan, ya pernah lah. Tapi ya itu gitu, selalu kita gitu pokoknya nggak boleh ada satupun pikiran di dalam diri kita bahwa kita ingin menyakiti pasangan kita gitu. Biarin aja, biar rasain. Nggak boleh kayak gitu berbeda pikiran, berbeda pendapat itu nggak apa-apa gitu. Cuma harus tetap tetap pikirannya itu adalah bahwa ini sesuatu yang harus dicari jalan tengahnya. Gitu aja ya video dari aku yang lagi memang menjalani masa pendekatan. Selain kalian melihat, mendalami dan mempelajari karakter pasangan kalian, jangan lupa minta bimbingan dan petunjuk sama yang di atas. Minta tolong sama Allah terus, solehah-solehahku, untuk dibimbing, ditunjukkan apakah dia memang benar calon imam kamu. Nah, supaya kamu terus diyakinkan atau malah diberi pertanda bahwa memang dia bukan pasangan yang terbaik buat kamu.
Oke, gitu aja curhat hari ini. Terima kasih udah ngedengerin curhat aku. Semoga ada manfaat yang bisa kamu ambil dari video ini ya. Jangan lupa subscribe channel aku, like, comment, dan share video-video aku yang kamu rasa bermanfaat buat kamu. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.